saya akan menyampaikan suatu aktivitas yang dilakukan selama beberapa waktu terakhir berkaitan dengan pengembangan teleskop radio di ITB dan Indonesia secara umum, begitu ya. Khususnya di sini suatu program konversi antena telekomunikasi Indosat menjadi teleskop radio. Di sini ya kita bersama cukup banyak kawan-kawan yang ikut bergabung di program ini dan juga kerjasama dengan rekan-rekan di luar negeri ya. Oke, latar belakangnya tentu saja kita meninjau progres di Indonesia dan perkembangan observatorium nasional yang sudah beberapa kali disinggung di dalam seminar kali ini, dan kemudian saya akan jelaskan sedikit beberapa aktivitas yang sudah terjadi dengan Indosat Ooredoo dan kemudian kerjasama juga dengan rekan-rekan lain di Asia Tenggara khususnya, atau secara umum nanti dengan Asia Timur, dengan khususnya dengan Jepang dan Korea. Nah, kemudian ya potensi untuk bergabung di network lain yang lebih besar, dan kita juga bisa membangun network kita sendiri di lingkungan Asia Tenggara. Oke, Asia Tenggara ini wilayah yang cukup luas ya, wilayah yang cukup luas, dan apabila diambil jarak gitu ya, ambil jarak dari Myanmar sampai dengan ke Papua, itu kita punya sekitar 6.000 km, satu jarak yang cukup panjang begitu ya. Nah, kemudian tentu saja ada banyak sekali interest apabila kita memiliki teleskop radio. Teleskop radio tidak hanya untuk keperluan astronomi, tapi ada banyak sekali aplikasi di dalam engineering, di dalam geodesi, di dalam geodynamics, instrumentasi dan sebagainya ya. Dan tentu saja apabila kita memiliki teleskop radio itu sendiri, ya kita punya kesempatan yang lebih luas untuk bergabung dengan berbagai network di dunia, dan program yang disebut sebagai Very Long Baseline Interferometer itu merupakan suatu program yang sangat-sangat real ya, program yang kerjasama yang betul-betul real. Tanpa itu digabungkan ya tidak akan ada suatu results dari suatu penggabungan antena. Jadi ini betul-betul suatu program yang sangat real. Dan tentu saja salah satu yang perlu kita tinjau adalah East Asia VLBI Network. Jadi ini adalah dalam waktu beberapa tahun ke depan ini akan menjadi network terbesar di dunia, karena semakin banyak teleskop-teleskop ikut bergabung di sini. Tidak hanya Jepang, Korea, begitu ya, Taiwan, dan kemudian Cina, beberapa teleskop Cina sudah banyak bergabung, dan ke depan akan lebih banyak lagi, dan India. Ini sudah dalam proyeksi begitu, dan tentu saja kalau ada di daerah Asia Tenggara ini akan memperluas prospek itu begitu ya. Dan kemudian saya hanya ingin menyinggung master plan di dalam Timor National Observatory ya. Kita tahu ini letaknya di sini di daerah NTT begitu, dan kita juga rencana ini sudah hampir jadi ya, teleskop optik 3,8 meter, lalu ada teleskop survei, dan kemudian sebenarnya juga ada teleskop radio kelas 20 meter yang diusulkan di dalam master plan, dan kemudian juga ada low frekuensi radio teleskop gitu. Nah, berkaitan dengan ini, satu program kerjasama yang kita tinjau itu adalah dengan Indosat. Mengapa dengan Indosat? Karena di Indonesia, Indosat ini memiliki stasiun bumi telekomunikasi ya, yang kita tahu ada di beberapa tempat sebenarnya, tapi yang paling besar itu ada di Jatiluhur. Dan sejak tahun 2015, kemudian tahun 2018, 2019 ada beberapa kali pertemuan rapat-rapat dengan Indosat di ITB maupun di Jatiluhur maupun di Jakarta, dan salah satunya bahkan kita sudah pernah mengajak rombongan summer school ke sana, dan kemudian menandatangani MOU dengan mereka. Nah, jadi ini stasiun bumi Indosat di Jatiluhur gitu ya, dan ada cukup banyak antena yang sudah tidak dipakai lagi atau sudah selesai masa bekerjanya sebagai antena telekomunikasi. Dan selama beberapa kali kunjungan kita ke sana, kita mengidentifikasi paling nggak ada 2 buah teleskop, 2 buah antena yang sangat potensial untuk kita manfaatkan menjadi teleskop radio. Yang pertama adalah teleskop 32 meter, antena 32 meter, ini buatan TIW Kanada. Lalu ada satu lagi teleskop 18,3 meter, ini yang kita preview untuk kita usulkan untuk menjadi teleskop radio geodesik gitu ya. Jadi ini untuk astrofisika dan ini untuk geodesi, dan sebenarnya pada prinsipnya juga akan menjadi
multifungsi. Dan di sini lokasinya di Jatiluhur, kurang lebih 60 km dari Bandung, begitu. Dan kemudian jika dihubungkan dengan Timau, maka ini memiliki jarak atau baseline sepanjang 1.840 km. Ya, sehingga ini menjadi salah satu komponen yang menarik apabila ini kelak digabungkan di dalam network radioastronomi VLBI. Nah, yang menarik juga kita perhatikan bahwa ada proyek yang sama di 25 negara. Ya. Kebetulan saya mengikuti beberapa kali workshop tentang ini. Sebagai contoh, ya kalau yang ini klasik, ini adalah antena di Yamaguchi ini yang di Ibaraki di Jepang yang sudah bekerja saat ini dan merupakan hasil konversi dari antena telekomunikasi radio teleskop, dan ini di Kuntunse di Ghana. Ya, ini ada berkat bantuan dari South African Radio Observatory, mereka menjadi teleskop radio dewasa ini, dan ini contoh lagi di Tulancingo di Meksiko yang sedang dalam proses konversi, begitu ya. Nah, jadi kami sudah melakukan beberapa aktivitas di sana, mulai dari mechanical assessment, ya, melakukan pengukuran RFI dengan beberapa teman di sini juga waktu itu dengan mahasiswa, ya. Ini dibantu teman-teman dari FTMD, kita melakukan assessment mekaniknya, lalu pemasangan AWS dan pengukuran cuaca sudah dilakukan selama lebih dari 1 tahun terakhir, dan nanti akan ada presentasi tentang hal ini. Nah, kemudian ya mechanical inspection, ya. Jadi kita mencoba memeriksa bagaimana kondisi terakhir setelah dia tidak dimanfaatkan lagi selama beberapa waktu, artinya tidak ada maintenance kembali. Nah, namun ya hasil-hasil yang telah dilakukan secara thorough sebenarnya menunjukkan bahwa mereka masih memiliki berfungsi dengan baik sebenarnya, ya, secara mekanik. Demikian pula untuk antena 18,3 meter itu juga kita setelah periksa kondisinya pun sebagian besar masih sangat baik. Nah, lalu ini di bagian kabin receiver, di mana ini juga akan dilakukan modifikasi untuk menampung berbagai peralatan astronomi yang berkaitan, begitu ya. Nah, waktu itu ini juga kebetulan teman-teman dari Jepang, waktu itu ada Profesor Fujisawa, ada Hirota ke sana waktu itu, ya, dan mereka sudah melihat langsung dan sangat mendukung potensi dari antena ini. Dan salah satu science case yang jelas akan dilakukan itu adalah pengamatan metanometer misalnya. Jadi nanti juga akan ada presentasi dari Saudara Hafidudin yang merupakan salah satu bagian dari data yang ada di East Asian VLB Network, ya. Dan ini kalau ini berhasil tentu saja ini akan bergabung dengan beberapa teleskop, bahkan termasuk di Polandia, di South Africa, di Kuntunse dan seterusnya. Ini jelas akan menjadi salah satu program yang rutin dilakukan apabila berhasil dilaksanakan. Nah, selain itu, geodetic VLBI ini juga jelas salah satu yang sangat potensial. Seperti biasa kalau kita membuat peta semacam ini selalu begitu, ya, distribusi di utara, distribusi di selatan sudah lumayan banyak, tapi di daerah Khatulistiwa hampir nggak ada, kecuali satu di sini, apalagi di sini tidak ada, gitu ya, selalu begitu. Demikian pula kalau kita melihat VLBI Asia Oceania juga sama, di sini ada banyak sekali di utara, di selatan juga demikian, tapi di sini lagi-lagi cuma dilewati saja, begitu ya. Nah, jadi ini akan punya potensi untuk mengisi gap di sini, terutama untuk mengisi yang disebut sebagai UV coverture, gitu ya, UV coverage dari situ. Nah, jadi dengan demikian apabila kita berhasil membuat itu, maka kita punya kesempatan untuk mengisi beberapa network yang sudah berjalan dengan intensif selama ini. Nah, beberapa hal yang sangat potensial di aktivitas geodetik VLBI itu cukup banyak, ya. Di antaranya adalah penentuan International Celestial Reference Frame, International Celestial Reference Frame, itu yang dipakai untuk standar dari GPS. Jadi sebenarnya kita memakai data GPS itu kalau nggak ada standar dari VLBI itu dia ngawur semua, gitu. Artinya bukan absolut begitu. Nah, jadi ini salah satu potensi penting dari VLBI geodetik begitu, dan penentuan parameter rotasi bumi, penentuan gerak-gerak tektonik itu kalau ribuan kilometer tuh jelas tidak ada yang bisa mengalahkan akurasi dari VLBI. Tidak ada yang bisa, gitu ya. Dan ini sudah dipelajari, dan salah satunya sudah ada publikasi dari INIT oleh Mas Ibnu Nurul Huda, ya. Ini sudah ada studinya. Nah, kemudian perlu kita buat catatan bahwa Thailand saat ini sudah
hampir selesai satu buah teleskop besarnya, yaitu teleskop Thai National Radio Observatory 40 meter. Ini mereka sudah hampir selesai. Mungkin sebentar lagi mereka akan melakukan apa namanya? Ya. Oke, lalu mereka juga berencana punya Vegos begitu, dan selain itu setelah waktu itu pertemuan di Meksiko itu, Thailand juga melakukan apa namanya pencarian gitu. Mereka juga mengidentifikasi ada calon antena yang juga bisa dikonversi. Jadi ini sedang dalam proses juga dengan kita di sini untuk melakukan proyek konversi yang serupa. Nah, jadi ini jika digabungkan ya, ini akan punya potensi menjadi Southeast Asia VLB Network. Jadi di sini mereka Thailand punya di sini dekat Bangkok, lalu ini yang Sri Raja tadi, dan di sini ada salah satu Vegos rencana mereka kerjasama dengan Cina, dan kalau ini digabungkan maka kita punya 4.170 km dan 2.970 km baseline. Nah, jadi dari sini kalau ini kita gabungkan dengan apa itu East Asian VLB Network, terdiri dari Vera, GVN, KVN, CVN, dan seterusnya, maka jelas-jelas ini akan menjadi network yang paling besar di dunia. Ya, ini sebagai contoh saja dengan cepat potensi bagaimana UV coverage ini diisi apabila gabungan dari East Asia VLB Network ditambahkan dengan Thai misalnya, kita akan mendapatkan UV coverage yang lebih banyak lagi, apalagi kalau digabungkan dengan Indonesia di sini ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini untuk beberapa frekuensi di sini, apabila Jatiluhur, Timo ikut, maka dengan dramatik kita akan memperbaiki UV coverage seperti ini untuk suatu objek yang ada di utara di 40 derajat deklinasi ya, 3,84. Demikian pula untuk objek di selatan begitu ya, kita akan punya UV coverage yang agak berbeda, tapi dibandingkan dengan sedikit saja antena digabungkan dengan East Asia, maka kita akan mendapatkan UV coverage yang jauh lebih besar. Ya, jadi ini sebagai summary dari apa namanya potensi yang bisa dikembangkan dan kontribusinya di East Asian VLB Network apabila ini berhasil. Ya, saya rasa ini bagian yang details yang lain, dan terkait dengan itu ya kita telah mencoba melakukan beberapa sosialisasi, melakukan workshop. Sudah ada paling tidak 3 buah workshop selama 3 tahun terakhir ini, melibatkan teman-teman dari Jepang, Korea, dan Eropa juga ya sebenarnya seperti itu, dan kemudian beberapa persiapan terkait dengan proyek-proyek yang skala kecil itu juga sedang dilakukan di ITB, dan ada beberapa agenda yang sedang kita kembangkan bersama teman-teman tadi. Demikian, terima kasih banyak sebagai pengantar sekilas tentang proyek yang sedang dikembangkan di situ. Terima kasih banyak Pak Seno. Ya. Pak Seno suaranya? Wah, maaf. Ya, luar biasa. Pertanyaan silakan. Ada pertanyaan, saya tidak lihat di chat. Ada yang raise hand nggak? Muhammad Yusuf. Oh ya, silakan. Pak Muhammad Yusuf. Baik, pertanyaan saya Pak Taufik, apakah sudah ada timeline untuk berbagai macam proyek tadi, jadi kita bisa tahu proyeksinya kira-kira selesai kapan dan seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi dalam proposal sebenarnya timeline sudah ada. Nah, untuk perkembangan sekarang ini, constraint tersulit itu adalah seperti biasa masalah funding ya. Jadi dalam proposal sudah ada timeline sebenarnya kira-kira 2023-2024 begitu, cuman masalah funding yang sampai saat ini masih menjadi kendala, dan itu yang kemampuan saya yang paling buruk itu adalah mencari dana. Itu kemampuan saya paling buruk ya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang bisa membantu, maka dengan senang hati saya akan ikut minta bantuan. Jadi sudah ada 3 proposal kita buat ya bersama Jepang dan Thailand begitu, ke ASEAN, lalu ke Jepangnya sendiri, tapi sayang sekali 2 diantaranya belum berhasil begitu, dan 1 lagi sedang jalan dan sedang mencari juga kira-kira sumber dana potensial di dalam negeri itu apa gitu. Saya sedang mikir itu, dan selama terus terang memang selama
pandemi ini akan ya membuat hal itu menjadi semakin melambat begitu ya. Itu soal funding. Gitu. Kalau soal teknis sih saya rasa sangat yakin bahwa teman-teman di sana siap membantu kita. Gitu. Nah, lihat Pak Kunjaya juga mengangkat tangan, enggak Pak Kun? Ya, silakan Pak Kunjaya. Baik, ya, terima kasih Pak Taufik. Saya tanya sedikit aja, apakah sinyal-sinyal dari handphone itu tidak mengganggu sinyal radio astronomi di Jatiluhur? Terima kasih. Ya, di frekuensinya dia mengganggu, Pak. Kalau di frekuensinya dia, jadi frekuensi GSM itu mulai dari downlink uplink ya, itu di sekitar 800-900 MHz lalu sampai 1,8 itu kalau di situ itu mengganggu. Namun kita akan bekerja di 6,7 GHz utamanya. Dari situ sudah diukur RFA-nya, alhamdulillah tidak berpotensi mengganggu. Nah, tapi nanti ada kalau 4G itu ada di 2,2 GHz atau di agak sedikit lebih rendah begitu ya. Itu kita ukur juga di sana relatif sudah nggak ada. Jadi karena di Jatiluhur itu komunikasi sudah digantikan dengan fiber optik, itu kabar gembiranya. Jadi microlink-nya itu sudah digantikan dengan fiber optik, jadi yang itu tidak mengganggu. Tapi ke depan ada 5G yang frekuensinya agak berdekatan di situ. Nah itu ada potensi mengganggu. Jadi nanti harus ada regulasi tentang itu gitu ya. Ya, terima kasih.